Pernah dengar politisi yang ngomongnya tuh berasa deket banget sama rakyat. Tapi pasti cek malah makin jauh. Manis di mulut, tapi pahit pada ujung. Retorika politik tuh kayak pisau gitu. Bisa buat bantu, bisa juga buat nusuk gitu. Dan yang bahaya, rakyat kadang nggak sadar lagi ditusuk pelan-pelan. Baik, hari ini kita bongkar kapan retorika itu etis dan kapan jadi alat manipulasi. Jangan sampai kejebak. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Kata, podcast tempat kita ngulik bahasa, makna, dan kadang kebohongan di balik kata-kata. Kata. Baik, Kang Domi. Bareng lagi sama saya, Dwi, dan host yang sudah tidak asing lagi di dunia podcast. Saya Latif. Hari ini topiknya agak tajam nih Kang Dwi. Kita bakal bahas soal retorika dalam politik nih Kang Dwi. Betul sekali Kang Latif. Apalagi nih tahun politik menjelang pemilu, jadi agak panas nih, banyak tokoh-tokoh yang mendadak fasih berbicara dan pintar berkata. Tapi kata-katanya itu beneran jujur atau hanya acting semata nih ya? Betul Kang Dwi. Makanya kita undang dua tamu keren nih Kang Dwi. Yang pertama itu Pak Dr. Ansor. Beliau adalah dosen komunikasi politik ya, sekaligus pengamat retorika para elit negeri ini. Halo Kang Latif, halo Kang Dewi. Siap-siap panas ya. Kita ngobrolin tentang retorika dalam politik. Baik nih, selain Pak Ansor, ada satu lagi nih bintang tamu kita yang biasa curhat soal politik di media sosial dari sisi rakyat jelata. Ada Teh Lilis selaku konten kreator dan aktivis sosial. Halo semuanya, gak sabar banget bahas gimana kita sering dibikin baper sama kata-kata politisi. Oke, langsung aja nih. Pak Ansor, di retorika itu apa sebenarnya sih? Baik Kang Dewi, retorika itu seni menyampaikan pesan. Gimana ngomong supaya orang itu paham, tergerak, dan percaya gitu. Dalam politik, retorika itu alat untuk membantu citra, untuk membentuk citra, untuk memberikan pengaruh, dan tentunya untuk memenangkan suara gitu. Berarti bisa positif dong Pak, selama tujuannya buat selama tujuannya. Oke. Berarti bisa positif dong Pak, selama tujuannya buat kebaikan. Betul Iya, kan Pak ya? iya. Tapi kayak pisau gitu. Pisau itu bisa buat masak, juga bisa buat nusuk gitu. Jadi etika dalam berretorika itu yang menentukan arahnya. Masalahnya, kadang rakyat susah bedain mana yang masak, mana yang nusuk. Nah nih, ini yang seremnya nih, udah mulai panas nih pembicaraan kita. Iya betul Kang Dewi ya. Kita mulai nih ya pembahasan berkait tentang politik nih kayaknya Kang Dewi ya. Udah mulai Politik serem-serem nih Kang dan Dewi. khususnya dalam berretorikanya nih Kang Latif. Betul. Jadi nih, Pak Ansor, kita pengen tahu nih retorika manipulatif, ciri-cirinya apa saja nih Pak Ansor? Betul Kang Dewi. Baik Kang Dewi, Kang Latif gini. Retorika manipulatif itu biasanya kritis banget gitu. Emosional, tapi kosong. Contohnya misal seorang politisi yang mengatakan kami akan menghapus kemiskinan dalam 100 hari atau kami akan memberantas korupsi dalam 100 hari atau misalkan kami akan menghilangkan koruptor dalam 100 hari. Nah, tapi strategi dan caranya kan jarang
ada politisi yang ngejelasin cara atau strateginya yang digunakan gitu. Atau yang bilang, saya dari rakyat, saya tahu derita rakyat, tapi hidupnya elit banget. Yang bahaya narasi kayak gitu bisa bikin orang berhenti berpikir ya. Malah jadi pengikut buta ya Kang Dwi. Iya, betul banget gitu. Retorika manipulatif itu mainin emosi gitu. Marah, takut, haru. Biar apa? Ya biar kita nurut tanpa tanya. Biar rakyat nurut tanpa tanya lagi gitu. Jadi kayak semacam hipnotis ya. Iya, Hebat kan. Jadi semacam hipnotis publik ya, Pak Ansor. Jadi iya. bikin rakyat tuh mabuk makan janji-janjinya gitu, jadi mabuk janji. Nah, gimana selanjutnya nih Kang Latif? Oke, Kang Dwi, ya kita bahas nih ya retorika selanjutnya. Tadi kan kita bahas tentang retorika manipulasi ya, ataupun manipulatif lah gitu ya. Nah, untuk sekarang kita bahas kebalikannya nih Kang Dwi ya, berkaitan dengan retorika etis nih. Baik nih, contohnya kayak gimana sih Pak Dr. Ansor berkaitan dengan retorika etis ini, Kang Ansor? Sorry. Retorika etis itu bawaannya jujur, rasional, dan ngajak kita buat mikir gitu. Misalnya ada seorang politisi yang bilang kita punya tantangan berat di ekonomi, dalam ekonomi. Tapi ini strategi realistis yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu. Nah itu misalkan kata-kata dari seorang politisi kayak gitu. Nah itu retorika etis, itu jujur, rasional, dan ngajak kita buat mikir lagi gitu. Tapi biasanya yang kayak gitu nggak viral ya? Iya, karena retorika etis itu gak menjual mimpi gitu, tapi ngajak kerja bareng gitu. Berarti rakyatnya juga harus siap dengar hal yang pahit juga dong. Jadi jangan hanya termakan omongan-omongan atau pembicaraan yang manis-manis aja nih. Dia harus siap juga dengan yang pahitnya dong. Betul banget, Kang Dewi. Retorika yang sehat adalah retorika yang punya tanggung jawab moral gitu. Bukan sekedar suara tinggi, tapi hasilnya ya nggak ada gitu. Oke Pak, ini berkaitan pembahasan tentang retorika nih ya. Kita libatkan nih terhadap masyarakat Pak ya, terhadap rakyat nih Pak ya. Jadi kalau rakyat ingin melek retorika itu harus mulai dari mana sih Pak ya, supaya masyarakat itu melek terhadap retorika Pak? Oke, baik, Kang Latif gitu. Pertama, kita sebagai rakyat itu jangan gampang baper gitu terhadap politikus gitu. Kedua, cek logikanya apakah masuk logika atau enggak gitu. Ketiga, kita bisa lihat rekam jejaknya dari seorang politikus tersebut. Jadi bukan cuma pidatonya doang misalkan yang bagusnya, tapi dilihat dari segi logikanya dan rekam jejaknya juga gitu. Dan jangan cuma denger cuplikan di medsos ya, lihat konteksnya juga. Nah, berarti rakyat kita juga punya tanggung jawab nih buat berpikir kritis. Jadi jangan asal viral di media sosial dan katanya manis misalnya, buai gitu aja gitu. Jadi masyarakat juga harus berpikir kritis nih. Iya, bukan cuma tanggung jawab doang gitu. Itu adalah sebuah kebutuhan kita sebagai rakyat gitu. Kalau rakyatnya lemah, nalar, ya politisnya ya bebas ngibul gitu. Politisnya bebas nipu gitu. Bebas ngomong gitu buat kita. Jangan kasih panggung buat yang jago ngomong doang, tapi kosong aksi. Ya betul ya Teh Lilis ya, berkaitan dengan apa omon-omon ya. Jadi jangan omon-omon ya Bu Lilis ya. Oke, Kang Dwi nih, aduh pembahasan pada hari ini nih daging semua ya obrolan hari ini ya. Menurut Kang Dwi gimana nih Kang Dwi ya berkaitan dengan
pembahasan atau obrolan pada hari ini. Benar sekali nih Kang Latif, kita daging semua nih, tapi jangan sampai kebablasan nih nanti kita bikin daging bakar barbecue Betul, malah Kang nanti Dwi, betul. bahaya podcast kita nanti dicekal nih. Iya, Makanya, Iya, jadi betul. setidaknya podcast kita ini Iya, membuat masyarakat itu menjadi sadar lah gitu, betul, Kang setidaknya Dwi. mendapatkan informasi-informasi, jangan sampai karena kata-katanya yang manis, kata-katanya bisa jadi alat perang dalam politik nih, bahaya juga. Jadi kita harus Betul, betul, Kang Dwi, betul. terus benar-benar tadi yang disampaikan, harus bermain logika juga, lihat rekam jejaknya juga. Kalau nggak hati-hati ya kita rakyat bisa jadi korban nih dari Betul, politisi-politisi Kang Dwi, yang betul. cuman berbicara dengan manis atau berretorika tadi yang manipulatif ya, tapi bukan Abdul Latif, karena Abdul Latif itu Betul, host Kang Dwi, kita betul. gitu. iya. Betul, Kang Dwi. Makanya jangan baperan. Dengerin janji politik tuh. Wajib pakai otak, bukan cuma hati. Dalam Iya, banget itu. Teh Lilis, betul, dalam. betul banget nih. Semoga obrolan ini bikin kita lebih waspada gitu dan lebih waras dalam melihat kata-kata. Jadi ini podcast sangat bermanfaat sekali buat kita sebagai rakyat yang kadang mudah tertipu dengan janji-janji manis gitu. Luar biasa sekali ini Oke, Pak Dokter mungkin Ansor, ya betul, ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. betul, Kang Dwi. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Ansor dan Ibu Lilis. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya dan memberikan arahan ataupun ilmu untuk kita ya, umumnya untuk rakyat atau masyarakat kita ya. Gimana nih Kang Dewi selanjutnya? Betul banget. Kita sangat banyak dapat ilmu nih, Kang Latif, dari dua tamu kita nih ya. Jadi buat kalian semua nih yang dengerin dan menonton podcast ini, retorika itu baik jika digunakan oleh orang yang tepat. Tapi kalau digunakan sama orang yang tidak tepat ya bahaya, tadi kata Iya, Pak Ansor, itu bisa menjadi pisau yang mencelakai orang banyak. Jadi iya, waspadai retorika, jangan cuma tertarik dengan kata-kata manisnya saja, tapi harus juga kita selaku masyarakat bisa lebih kritis dalam menyikapi retorika, terutama retorika para politikus nih, karena kita sedang dalam Betul, Kang Dewi. mendekati pemilu. Oke, mungkin segitu saja ya, Kang Latif, karena nanti Betul, Kang Dewi. takutnya kita kebablasan nih, malah nanti dicekal nih podcast kita. Kita berjumpa lagi nanti di Betul, Kang Dewi. Karena podcast selanjutnya musim-musim ya. politik kan sekarang Iya. ya gitu. Bahaya, Kang Latif. Apalagi Betul, kan Kang Dewi, betul. Teh Lilis itu sangat tajam dan pedas ya ininya kritiknya, karena seorang aktivis sosial. Jadi kita akhiri saja Kang Latif. Sampai jumpa di podcast Di yang akan episode datang. selanjutnya. Oke, terima Terima kasih. kasih. sama-sama Mbak Latif, Kang Dewi.